hukum nanindak makan bandiang. Pisau Allah tajam lado, utang dek bawa menyampaikan, adek Allah agama ado, utang dek kita mamalkan. Itu lambangnya harimau campur. Ya kan? Itu kalau apa pai kagam sehingga ke kota Lubuk Basuang atau di bundaran tu ada patuang harimau. Itulah lambang luak nan tangan. Jadi kaum muslimin di agam ko banyak orang-orang bakak sejak dulu. Ada tuangku narenceh namanya. Badan ketek, pilet ketek, lado kutu, padeh. Ya kan? Dan banyak melumpuhkan Belanda nan tinggi-tinggi tonjang tu. Sehingga lari di bukit tinggi ko segala bulan tu tinggal duriannya seleh. Atau dek kanai kaki tuanku narenceh. Ya kan? Ada namanya palimoagam. Ini, ya kan? Itu luak nan tengah. Jadi ada orang tua mengecek luak kedua pengertiannya. Ada pengertiannya semua, ada pengertiannya kurang. Kalaulah luak itu kita larian artinya kurang, maka di tanah data sesuai. Sehari tanah nan data sinan Pak, itu. Ya kan? Tapi kalau naik kita ke Kecamatan Pariangan, ke kaki Gunung Merapi itu pantas diberi nama desa terindah sedunia. Pailah Pak naik ke sinan. Jangan ke Paris je pai ke negara awak lah pai. Sampai asawak. Ya kan? Itunya. Jale rancak di bawah sana. Kalau luak tu kita artikan semua, sesuai je. Ya kan? Karena dahulu banyak semua bakali di negara awak. Itu pakai timbo, alum banaian jo pompa. Ya kan? Iko jadi ibarat lo diorang awak. Kalau nan gae memecah timbo, nan mudo masuk semua le. Jadi kita nan gae ko jangan magihan contoh nan buruk ke nan mudo. Ya kan? Itu sindirannya. Kalau nan gae memecah timbo di semua, akhirnya nan mudo masuk semua. Tak ada penimbo di nyale. Jadi mairik parang jo barani, mairik kerajo jo sao, kita contohkanlah contoh-contoh yang baik kepada pemuda-pemudi kita. Angkara juang ko ndak selesai ndak elok. Yo nyek maaf nyek, nan elok nya ba anya, itu nan tak jale lo den. Nan jale kara juang ko ndak elok. Mencarikan solusi ndak bisa. Itu gaya galadi ya Pak. Nan katigo luak nan bunsu, corak hitam lambangnya kambiang, sabah jorela bau sao rumput nanindak makan daun. Apa tu? Itulahnya luak 50-an. Kalau luak diartikan sinan, mangko dulu nenek moyang turun dari luak nan tua ke luak nan bunsu go, banyaknya 50-an. Mandi di Batagam ndak pandai berenang, air kadang anyui cie. Kurang 50, sampai 49 tinggal. Tapi itu sejarahnya tu tidak ada tertulis Pak. Itulah kelemahan sejarah Minang. Kata orang, ya kan? Sejarah tertulisnya tu nyolarian di Belanda. Sehingga ada di museum Belanda itu. Apailah Pak kesenan mencari. Ambola pensiun tidak ada pitis pesawat kesenan. Orang pensiun ko langsung bagabuang jo PDIP Pak. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Cuma bolehnya tolong jadi Allah tabalik dia penambahan daya ingat dan penghasilan. Nyundang jadi orang mengaji ko. Setiap ambo terima ampolo tu ambo caliak capek ado piti di dalam. Iko penambah pensiun. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita selalu bersaudara, bersahabat sampai ke dalam surga nantinya. Kaum muslimin, baman ko disabui luak nan bunsu tadi, corak hitam lambangnya kambiang, sabah jorela bau sao.
Sajak dari ngare ye mailie pak sampai berkumpul tarui tiba di danau di terusan Kamang sampai ke Ngalau Semarasok tu namanya Batang Agam. Tapi sian ndape aye tu orang 50 kota, amang ko kecil orang 50 kota ko agam bonga aja. Agam bonga aja. Antu aye Batang Agam tadinya pak pemuta turbin listrik di Kota Panjang. Sudah tu sate danguang-danguang. Asyik sebenarnya nak membuat sate danguang-danguang tu pak. Ya kan? Orang Bukit Tinggi gaduh tilatang Kamang itu nak membuat nak dapat nama supaya kau buat sate danguang-danguang. Jadi rancak jo awak sabar pak. Ya kan? Kerja kare hendak nama dapat. Dia rancak sabar dalam itu. Mudah-mudahan semua yang saya sebutkan tadi ada kita nak datang ko dari luar tanah data, ada dari luar agam, ada dari luar 50. Kan? Ustaz, luar agam tu artinya kalau tiba luar tu kurang, amalu mau mengicik biasa lendak. Mbo sabak orang agam. Kalau tahu apa, tahu salah jadi kicik ke orang lain. Bamang ko luar agam namanya. Ya kan? Tak usah moren itu lagi. Biar sajalah. Jadi sejarah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ayat yang kita bacakan tadi surat Al-Anfal ayat 30. Jadi jangankan kita pak, jangankan kita, Nabi saja direncanakan orang untuk dibunuh. Ya kan? Jadi kita jangan khawatir dalam hidup ini. Kalau qadarullah itu kita mati terbunuh, itulah yang ditentukan di lauhul mahfuz oleh Allah. Atau kita mati sedang mandi, ya kan, di sungai. Kan ada orang menganjurkan kalau ingin tobat, salat sunat tobatlah. Sebelum sunat tobat, mandilah mandi tobat. Di mana rancak mandi? Di batang air boleh hanyut dosa ke bawah. Itu kalau pandai awak berenang. Kalau ndak pandai berenang mandi tobat di Sungai Siak awak ndak dosa. Senang hanyut dah. Ya kan? Ajo badan hanyut dah. Badan awak hanyut. Jadi ada orang mati hanyut, ada mati tawanam, ada mati kena galodo, ada bandir bandang, malah ada yang bunuh diri. Bunuh diri itu tetap ajalnya bunuh diri. Ya kan? Mati itu sebab ajal. Jadi Nabi pernah direncanakan orang untuk dibunuh, cuma tidak kesampaian. Yang dibunuh itu Nabi yang diterangkan dalam Quran, sebab banyak juga Nabi ini yang dibunuh. Jadi kalau ada ustaz dibunuh apa, jangan heran apa. Ya kan? Sedang Nabi saja. Nan digaragaji membunuhnya dalam kayunya mandok, Pak. Digaragaji kayu. Itulah dia Nabi Zakaria. Jadi orang mati terbunuh itu belum tentu orang jahat. Nabi ada dibunuh orang. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, Nabi Muhammad itu pula. Sebelum Nabi dibunuh itu, orang-orang Quraisy, eselon Quraisy itu rapat di suatu tempat yang tidak diketahui oleh orang Islam dan tidak tahu pula Nabi. Yang boleh datang ke sana orang-orang pilihan dari orang Quraisy. Tak boleh sembarang masuk. Ya kan? Apa mufakat mereka di sana? Kalau kita calik Muhammad ko mengembangkan agamanya, lasamo jo butie tumbuh di badan. Lain takkan ada pak butie. Kalau aco awak dulu masuk ketek mencakau balui di sawah, ya kan? Para jemaah dulu balui ko sebelum nado pupuk kimia ko pak di betuan selunau hanya keluar sekali. Kini tak boleh. Tapi ba aman ko ado jo samba di kadai nasi kini balui. Tu balui keteranaan lai. Tak dalam sawah tu lai. Dimasukkan ke dalam drum, itu dipelihara elok-elok pakai tanah, itu pakai dimasukkan ke dalam ayam.
Ayam didabiah dulu masuk, itulah makanannya. Ya kan? Nah, kalau dulu di sawah sih. Para jemaah yang terhormat, hidup kita di dunia ko bisa diibaratkan awak mendapik balui di sawah. Hidup awak untuk beribadah mengabdi kepada Allah. Itu populer ayatnya itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Ya kan? Jadi nan namanya dicontohkan jo sawah tadi, kalau awak laipai ke sawah, kutiko tanah tu dipangku dapik balui. Sawah sudah balui dapik. Kalau sekadar mencari balui awak, balui dapik, sawah hendak sudah. Begitulah kita hidup ini hendaknya. Ya kan? Ke sawah kemudian dapik pulusnya balui. Jandek mencari balui, sawah tinggal. Artinya apa? Karena mencari hidup, pontang panting siang dan malam, tapi ibadah tertinggal. Inilah pokok pangkal manusia banyak tersiksa di sisi Allah. Ya. Kaum muslimin, para jemaah, labo kumpul orang-orang Quraisy tu. Kalau di padiajo Muhammad ko samo jo butie tumbuh di tangan. Butie ko pak nyo beranak tumbuh nan tuo ce atau beranak-anak. Aba mailangnya dikikih butie tu jo ampale, kemudian dia ge sipadeh jo abu rokok. Kalau mati induaknya nang ketek-ketek tu langsung mati. Jadi induk Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia harus disingkirkan. Setelah berkumpul diminta saran-saran. Ada yang mengusulkan Nabi itu ditangkap, dirantai, dimasukkan ke penjara. Dicatat di Abu Lahab. Kemudian ada yang mengusulkan tidak ditangkok dopa, dipangan, diusianya dari kampung kok. Tak boleh tinggal di negari kolai, di tinggian janjangnya. Indak saya semudianya jawab lain, tak boleh tinggal di Makkah kolai. Dicatat loh. Kemudian usul nan terakhir bapak-bapak dan ibu-ibu walun ado. Jadi karena usul itu dua, diadakanlah pemilihan. Ya kan? Orang kini menyebut di DPR namanya. Tidak. Memutuskan masalah suara terbanyak ke? Apa ting? Lagai ke banyak, tidak terkenal. Asadang orang memilih-milih ke apa? Tadanga orang menyumpah di luar. Sammun alaikum. Itu kalau tidak hati-hati kita menengah apa? Kecewa salamnya. Sammun alaikum tu mati diracun lah kalian sadonya dan sedang rapik racun. Ya kan? Kalau assalamualaikum jalehan assalamualaikum. Ada orang Islam ke pak masuk di masjid tu tak jaleh dah. Masuknya sikot kum. Apa ko assalamualaikum atau sammun alaikum? Jadi harus dijelaskan salam ini. Kita baca jelas-jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada kawan membaca kum sebab nyo pendek lo salam tu sama je orang baca bahasa Minang. Bahasa Minang tu kan ada nanti panjangan bacanya dah pak. Puku awara hari, anda ada orang tanya tu. Kurari je. Assalam tak boleh itu. Dibaca sekum tak boleh. Dia pecok je orang tu. Nyelai apa je. Tapi kum saya. Alah, kum. Salah. Itu tak salam. Disuruh ada Abu Lahab keluar. Kerana orang dan sinan tu orang Arab sadonya. Tu mengertinya bahasa Arab. Tu sumpah je bahasa Arab. Calik keluar pula. Sianan sabatak tu nak menyumpah ya Pak. Kira di pintu ke masuk gedung tu ada orang gaib. Lah bungkuk kepalanya botak.
Tapi nyo pakai kumis 3 alai di sebelah suhu, 3 alai sebelah kita. Sama je kumis lele dumbo. Ya kan? Cara dia awaknya nyek. Lalamu nyek duduk si coach. Alah. Taranga tingaran ni nyek. Lai tingaran ni nyek ada orang menyumpah kawan tago. Walau ndak ketengaran ni den. Ya kan? Nyo aden nana menyumpah je. Bama ko kami sumpahinya, ambola sagaye ko anda kalian pandang sebelah matur. Ambo datang tadi lah mengetuk-ngetuk pintu. Dak kalian bukakan pintu. Kesal ambo sumpahi. Inya sia. Orang yang datang kemari ko rapi rahasia gonye. Itu pemuka-pemuka Quraisy. Inya datang dari mana? Dari baki mainnya turun, dari lurah mainnya mendaki. Sukunya. Kalau itu maka kardenya. Kalian tanda pengenal. Kalau itu nang tanyo ya ndak ada dembo. Datang bo ndak kerana imbo, tibo ndak kerana panggil. Kecek kalian ka rahasio rape ko. Ada bo ndak ada rahasionya kada. Ambo tahu mah. Kalian kan mau pakai ba matasi Muhammad supaya nyo ndak berdakwah lain. Akhirnya ada orang niru orang Quraisy apa? Pak, Ustaz ke Singapura nyoalangi berdakwah. Ini bapak-bapak. Banyak orang meniru kafir Quraisy begini, Pak. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah, ibu-ibu dan bapak-bapak, ambo tahu rapi kalian kau ndak ada rasionya dem bodoh. Bamang kau tahu zenyet. Ambo kau lagai kau mahiwang. Barau muanya jangan tanya lu mu dele. Ya kan? Inyiang dari inyiang tu inyiang lo dari inyiang. Inyiang lo dari inyiang tu. Inyiang lo dari inyiang tu le. Tu inyiang lo dari inyiang tu. Inyiang lo dari inyiang tu. Inyiang lo dari inyiang tu. Tu aja deh le. Ya kan? Mana tu inyiak jo inyiak kami si Adam. Itu Pak Januari kau baru. Alulai si Adam tu le adalah tinggal di Sarugo selama 6.000 tahun. Ya kan? Kira-kira siapa Pak? Iblis yang menyamar sebagai manusia. Kini yang dua juga enggak? Ya kan? Bantuannya bantu orang, tapi hatinya hati iblis, ada enggak? Banyak. Bamang kau datang ini, kemari ini, enggak diundang. Ambolah lama berencana untuk menangkap Muhammad ke anak muda. Tapi dia tidak ada kawan, gagal taruh ambo. Tadangar ambo siko generasi muda yang bersemangat untuk mengatasi dakwah Muhammad. Timbul semangat saya kembali. Saya datang ke sini untuk membantu kalian. Tapi kalau tidak boleh ambo masuk, ambo pahit aja. Tapi ambo buka rasio kalian ke Muhammad. Mandanga itu cameh security ko. Nyek. Masuk lai nyek lai sebendera nyek je kami macam. Jadi orang ko kalau pandai cocacak kubin Pak, di manyo enggoknya sesuai kulitnya jo itu. Atau tu pakai taruhnya. Jadi ada Pak sampai kini orang macam itu. Nam bentuk cacak kubin tu akidahnya hanya pakai taruh itu. Ya kan? Ini adalah iblis tadi dapatnya masuk ke dalam, diperkenalkan Abu Lahab, Abu Sufyan, ya kan? Abu Sufyan, Abu Lahab. Nanti ada Abu Tungku saja. Ya kan? Asal antara akrab. Ya kan? Anang kecil Abu Lahab, dia apa kolah pengalaman dari awal. Ko inyo sedang ke jadi pimpinan rapi ko baaj. Suai kata orang Quraisy itu satu. Coba bayangan nangka memimpin rapi koi wilih kira-kira lai selesai karape tu. Akhirnya tiru lah orang tu Pak. Orang mangke pemimpin ko kini Pak samo je menaga amrawa. Iya kan? Ba nalurui dewanam nambengko kate. Kalau tiba di Marawa supaya rancaknya naluru itu tawanam nambengko kate balaunya tu. Tapi kalau pemimpin nambengko ko nang kediwanaman.
Besok nak bengkok-bengkok kau pemilu apa warna mana? Ya kan? Jangan bengkok jadi naikan. Nama nang keribanan na bengkok na lurui di naikan. Nama na lurui itulah dalam hati apa tu? Ya kan? Takutlah nyosogok lepak dia orang. Berubah lah pendirian. Kan? Jadi itu saya mainnya gini Pak. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, diangkatlah iblis itu jadi ketua. Inyo memimpin rapi. Lah sampai di mana rapi kalian tadi? Kami mengusulkan Muhammad ko ditangkok Pak, dirantai dimasukkan ke penjara. Kan tak bisa hanya bebas lagi. Kata iblis, sudah tua, sudah tu kolinda diusir dari kampung. Kini bertanya membawa ke kalian, sebelum Muhammad kau menyampaikan dakwahnya dulu, sia kalian lagi galanya. Kami magi galanya al-amin. Bagaimana kau berani kalian magi galanya al-amin? Memangnya tidak pernah berduto Pak. Jadi namanya tu pantas dia galanya al-amin. Kalian nama gianya gala al-amin. Muhammad tu orang jujur. Kalau nyo ditangkok nyo lapihan dek Tuhannya. Nama nan Tuhan go Pak. Selama ko Tuhan kami nanti 360 ko. Ndak pandai manggari do Pak. Walau keceknya kamalapihan. Itu patuang tu pandai kecek iblis ko. Nan Tuhan tu Allah. Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan Muhammad, dan Allah yang menciptakan alam semesta ini semua. Pania pula apa? Apa bahasa nanya apa? Apa kau membantu kami? Tapi Tuhan apa? Tuhan Muhammad lo. Wah, nampak dia kecil ini. Dan Tuhan tu Allah. Jadi iblis bukan menyangkal bahwa Tuhan itu Allah. Tetapi kenapa dia diusir dari surga? Karena dia mengaku saja, tapi tidak patuh kepada Allah. Nyatanya dia Allah lupa sebelum dihukum, sebelum dia diusir. Ya kan? Kenapa kamu tidak mau memberi hormat? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Ketika saya menyuruhmu memberi hormat kepada Adam, kenapa kamu tidak mau? Apa jawab iblis? Ana khairum min. Saya lebih baik dari Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan saya dari api, sedangkan Adam dari tanah. Jadi menurut iblis, ranca api dari sebenarnya samanya Pak. Untuk membakar lamang, api. Untuk memasak nasi, api. Untuk membuat bakwan, api. Ya kan? Tapi untuk menagak musaji, lebih bisa ada api. Indah, tanah. Membuat kantut, tanah. Menanam durian, tanah. Mangga apel, tanah. Rambai, tanah. Lihat terkena dibuat rambai. Aku nama negari rumbai. Lihat dapat pantunnya. Mangko karami pasar rumbai sajak kalte menambang minyak, banyak orang minta karajo. Mulu kita laki-laki ko kasansai dek mencaliak padusi dan tercelak gantuangan di sangko buen yo. Banyak tu Pak. Ya nak tercelak padusinya nak kanati, tercelak lu padusi celak kanati, piti ndak sampai untuk membiayai. Nyusi dek bini sudah. Kasadonya mau sie. Kopi pai indak bagulo dibuat orang koto tinggal idui pai bini bertigo akhirnya lalu disuruh tinggal. Ya kan? Karena ndak diukur bayang-bayang jawaban. Jadi iblis itu membanggakan dari apa dia dijadikan. Itu kesalahannya tu Pak. Iblis tidak pernah memakan dana COVID. Tidak ada Pak. Ya kan? Lihat do di siaran dana COVID nang kepatangko digelakkan oleh iblis. Lihat do. Ada Pak. Ya kan? Itu iblis itu. Dosanya tidak mau memberi hormat kepada Adam. Jadi kalau Muhammad itu ditangkok,
nyolapeh hendek Tuhan nyo balik. Jadi usul kalian tu mah biar piti sejak rapek, sejak pagi kalian rapek lah. Labi nasi bungkui, aqua segala macam kue, rapek kalian nak doi lia mudiaknya. Gadang Sarawak kalian zadonya. Itu kalau pilih lah jadi pimpinan ndak nyo ragoi orang. Kalau diusia apa? Muhammad tu galanyo Amin, orang jujur. Orang jujur tu kama pai sayang orang nak caliak dia batang anau kecil iblis tu. Ba batang anau pak. Caliak dewa ang batang anau tumbuh ndak rago ka ditanam gadang ndak usah ka dipupuk barabui sigai nak memanje. Batangnya gadang mengandung sagu sebagai urang sanagari. Jo kudo malamaan. Anan tak bisa dibuat jo sagu anau tu. Kalau main menggigit-gigit tu lompong cindu. Nah. Buah lama nironyo manih kok diabuih menjadi saka di param tuak namonyo lah rasan menjadi cuko. Daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok. Lidi disusun jadi sapu saganyo ambil ke kalam. Ijuaknyo lapiah ke tali. Laikan namuh niang nalake di palapahnya paguno kerabu api. Sabalun tibo kewe joronson catuh takiak rang namokan jorabu mengkonyo idui. Pandai loi bilih mambiak ibarat mana itu. Tadi mah dapat dibilih ko pepatah Minang ko ndak le jale dah. Di kalau Muhammad tu diusia dah bertambah banyak kawannya, parangenyo elok tampangnya tampang Perancis tu tawalik mai duit menanamnya duit juo. Kepelo Perancis tu pak kan batangnya nan ditanam ke tanah mah. Atawalik ke bawah hujungnya nan masuk ke tanahnya bertaruh mah. Kalau apa dibalik aku garang-garayang itu mah. Sama je lipih tawalik. Ikut. Pi Perancis ditanam tawalinya duit je. Jadi baan rancak pak, kece ambo nang ke kalian dangan. Ya kan? Kalau masuk di kalian tu. Lai pak, akito bunuh semua matu. Ambo eksekutornya. Kalian bantu. Rapi selesai ketua iblis bendara Abu Lahab, sekretaris Abu Sufyan. Orang kalera ada kesadonya. Ya kan? Dah ada dan selesai je tu. Cuma akhir-akhirnya Abu Sufyan yang masuk Islam. Abu Lahab mati kafir. Abu Jahal mati kafir. Abu Talib pun yang memelihara Nabi mati kafir. Orang kafir tidak ada pertolongan. Pada Abu Talib itu membela Nabi itu pak. Sejak umur 8 tahun sampai jadi Rasul. Ketika Abu Talib itu hidup, sagan orang Quraisy untuk menggaduh Nabi. Tapi sejak Abu Talib meninggal, lurah nak batu hijau nak basagal. Tinggal Allah yang memelihara Nabi ini, menyelamatkan Rasulnya. Tak ada lagi berperantangan. Khadijah lah meninggal, sumber dana. Abu Talib lah meninggal, tulang punggung. Jadi selesai rapi, ketuanya iblis, bendara Abu Lahab, sekretaris Abu Sufyan, keputusan rapi Muhammad dibunuh. Lai tahu Nabi? Indah pak. Dengan turunnya ayat inilah Nabi tahu. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi pembunuhan ini gagal. Mereka menyusun tipu daya, rencana, Allah berencana mengagalkan. Jadi sia saja yang berencana untuk mengaburkan agama Allah pak, ndak kenyopedian. Nyopedian ada Allah SWT, mereka hancurkan ya Allah. Karena ada dapat nala panjang umur tahun 68, tahun 65. Itulah rasul di bibi tapi cawan pak. Dia orang yang akan menghancurkan republik ini, tapi digagalkan oleh Allah. Mudah-mudahan kalau ada rencana orang dan tak sanang jo Islam, Allah yang akan mengagalkan. Karena Islam adalah produk agama Allah. Kita mendoa. Sebab Nabi Musa ndak beliau mengalahkan Fir'aun pak.
Baka mengalahan Fir'aun. Tentaranya 700.000. Bani Israel hanya 201 je Nabi Musa. Baka mengalahan. Ayah kaya kau bekal lah pak. Apa nak satu ngecek dulu minum. Ya kan? Kalau ambo tak bahan. Ya kan? Ambo ili ambo kaya. Tapi bagi je lah. Cuma tak konsentrasi lah. Mencari lah kaya lah. Ustaz ku mengkau sanangkan orang tu mencari kayaknya tu. Ya kan? Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, celah cari dapat orang sedang bagi ayat. Tu lihat ada perhatiannya kan boleh. Nah, ada lah pak, dah ada. Ya kan? Jadi baik kau salah bagi, ialah dengan kecen ada aja pak. Kau ada nak nawi mana jen, nak nyagi di bini minum tadilah, minum lah. Nah, kita sebentarnya kita selesai cerita kau sejarah namanya kau. Sejarah orang akan menangkap Nabi untuk dibunuh. Kalau yo ambo ka dibunuh ya Jibril. Nabi ku kan dengan perentaraan Jibril. Kalau Nabi Musa ya dengan Allah langsung, kalamullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, engkau harus pindah Muhammad. Kata Nabi, kalau ambo pindah umat ambo tinggal. Kucar kacirnya serupa jo ayam kehilangan induan. Kece Allah suruh dulu umat engkau tu pindah, engkau belakangan. Abarangke lah orang 5 orang, 10 orang malam. Karena jumlah orang Islam seketik baru takwik kok ditangkok dek kafir Quraisy. Yang hijrah siang itu satu saja Pak. Siapa? Umar bin Al-Khattab. Nyodukuang cucu cik, nyelolo kambiang cik. Rasul, ambo mohon izin ya Rasul, ambo siang hari saya hijrah. Sebab ambo kau membawa cucu jo kambiang. Lain tak ba'a engkau. Tak ba'a ya Rasulullah doa saya ambo. Umar tu pak jago gulat. Sajaknya baraja bagulat sampai mati tak ada takalahan. Inyo dibunuh orang tu dicido dari lakang pak sedang salat tu. Ya kan? Jadi khalifah tu banyak mati tahu bunuh. Ambo senang ngaji ku kok nyubunuhan orang tak ada pak. Mati syahid lah ambo serupa khalifah. Ya kan? Tak ada kan? Nan umur ambo lah umur mati je. Tapi kalau mau balik muda jalan. Ya kan? Babini saya lulus dah. Itulah mati saya. Ya kan? 71 kan lah umur tu. Ya kan? Jadi kalau ada ibu-ibu nambah suami 71 matinya jangan diratok ijo periasa lah lain. Ya kan? Lah patut meninggal aja orang seumur itu tu teman. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah. Jadi Umar bin Khattab kau Pak, dek tingginya orang tu kudo Arab kalah tinggi lah tu. Kalau lama lompeknya kata kudo Pak. Indaknya masukan kakinya ke tempat kaki itu doh, melepas ke bawah. Itu tairi kakinya tu di pasir. Jadi Umar tu lah dia tingginya 2 meter. Sajaknya masuk Islam Pak, dek dakiknya jo Allah, ke masuk orang dari jambatan kapai ke rumbai itu iblis ke masuk sinan. Umar datang dari siko. Iblis tu minda apa? Bang ko minda aja kok, tu Umar aja. Dak lantai yang kan matamu nyo aja. Kalau Umar nang kini nyo iri antar wili-wili ke Pak. Ya kan? Nyo cari kelamahannya. Tu Umar bin Khattab. Itulah orang nambarani hijrah siang hari. Tawaf lo nyo lo tu. Tawafnya di Ka'bah. Tu orang Quraisy mencik cali, anang kalian cali. Kalau ndak lama de kalian buah jarami iri ana demi koja. Tu Umar bin Khattab. Baga dek nanba, dek nambana. Ada lo orang Pak bagakan dia dengan tiap tiari dek. Dengan tiap tombak. Ya kan? Nah. Kemudianlah sadaunya orang hijrah. Tinggal Nabi Abu Bakar Ali bin Abi Talib, Amir penggembala kambing Abu Bakar. Anan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kita tinggal ini lagi. Dan saya sangat khawatir orang Quraisy karena hendak melihat orang Islam lagi, mereka semakin waspada.
Jadi Jibril magi tahu kambo rumah awak ke di kapuang. Mereka akan menangkap saya. Untuk itu saya mohon kepadamu Ali. Apa yang bisa saya bantu ya Rasulullah? Kalau nyodobrak pintu rumah awak de orang Quraisy ke manangko ambo, sabalunnya engkau lalu lah di tempat ambo. Jadi Ali ko lalu di rumah Rasulullah Pak. Nyusuruh adik Rasulullah pindah ke depan ninyo. Rasulullah mau nyi depan Ali. Pasang selimut. Kalau awak Ali lemah. Indah do Rasulullah masuk orang Quraisy sebekonyo catu sembo dari luar jola diam. Tu ambo nang mati do lu. Tapi Ali ini pemuda yang patut ditiru oleh pemuda-pemuda Islam. Ya Rasul, andaikan darah saya terserak, mati saya membantu hijrah engkau ya Rasulullah, maka nama saya akan tertulis di pengadilan Allah. Ali bin Abi Talib gugur dalam membantu hijrahnya Nabi. Itu semangat pemuda Islam itu. Tak narkoba, tak mesok ganjor, tak mairui lem. Itu membunuh diri pelan-pelan. Ya kan? Pergunakanlah kelihayan dan kepintaran kita untuk membantu agama Allah. Semampu kita. Rupa orang Quraisy ke kadang Sarawak Pak. Tak taluk dia mendobrak pintu Nabi itu. Adalah kekuatannya batang korma, jo daun korma. Tapi nya tunggu saya di luar, jo kapuang di luar, jo pakai meminum kopi ginseng mungkin, jo garam. Pakai padang cik surang tu jago pendekar, pesilat. Tiba Jibril. Ya Rasulullah, la tabit ala firashika. Itu sudah berlalu ya Jibril. Ali lah menggantian ambo lalu di tempat tidur ambo. Sekarang tiba masanya kita berangkat. Tapi orang Quraisy pun tak lalu do ya Jibril. Kita berlindung kepada Allah, baca surat Yasin ayat 1 sampai 9. Berdua-dua baca. Dibacalah oleh Rasulullah surat Yasin ayat 1 sampai 9. Dan ke 9 itu ayat penguncinya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat sampai Nabi tawakal ditemani oleh Jibril, beliau keluar. Tapi kau orang Quraisy tu Pak, padanya ndak lalu dah. Habis itu saya. Ndak bisa menggari. Semua je patung tembok nan tagak di tengah pasar. Ya kan? Begitulah Allah membantu orang yang benar. Jadi bapak kalau ada nanti mudah-mudahan indak takapuang awak dek memperjuangkan agama Islam ko, kadibunuh awak de orang takapuang awak baca surah Yasin je nama dimbau. Nan bisa menolong awak ci Allahnya Pak. Dah tu lain bisa menolong. Bercerita lah baca Pak. Sebelum istri ambo meninggal, itu ambo pai wirid di Padang tu Pak. Kalau masalah viral kecil orang tu, di Padang saja tahun 83 ambo lah viral. Cuma lah gaya, konyo cubo-cubo, orang merakam nyiko. Akhirnya viralnya ke seluruh negara. Atau ke sampai mau kemari. Kuindak lah mati mah. Manuang-manuang di rumah di bini lah mati lah. Ya kan? Ya kan? Cubalah dapat orang kematian bini ku, cubalah tanyalah orang yang seperasennya ambo. Lai dapat pantun orang kematian bini. Abialah dan tunjukkan sebelum kita uraian tadi. Dari Bayang ke Talaut, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, Badabu ombak di Muaro, ombak maricah ke tapian. Taman nuang badan jago lalo, dicaliak suop jokida. Dipandang kiri jo kanan, kawan sakasua nalah pai, jatuh badarai ayamato, ka Allah saja bakadukan. Dengan sampai kini bantah guliang saya kawan di kasut. Ano Pak? Itu muju lah di orang ngaji dia mudik kok. Ya kan? Makannya bau lalu dia di hotel honornya lagi. Pindahlah mau mati.
Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Jadi kalau tak kapuang awak memperjuangkan agama Allah, baca surah Yasin. Tapi kalau tak kapuang di rumah jando talak tiga, jadi baca itu. Awak dek pamberang mudah tersinggung, seketik bertangkaju ini cara di rumah kau. Yalah, baik. Baik ko dek idah ko lah sampai, atu terpaksa nikah lihat. Lanyo pelok lo dimintu jemaah rumah lihat. Ala bawa lo lihat. Sudah tu cakap lo lihat. Jatuh lo cara aja lihat. Kalau batangka aja orang rumah pak, jangan cara ko dijatuhan. Dukuang secucu keluar. Di dendangannya tu. Kalau tidak ada lah nenek angkau, awak angkau juga jak sari nenek angkau dan tinggal. Dicali cucu tu dicium. Tak jadi cara itu. Ibu cucu, cucu, ya kan? Ya kan? Dia orang pemerang kau, cara lo balik sampai 3 kali. Lebih saja pulang lain. Indah. Jando nalah tinggal kau tambah rancaknya. Kau pakai pada iPhone. Katiaknya nyo lagi Nivea. Kemudian tangan jo kakinya hembo. Body bibirnya sirah. Ya kan? Nyo senyum-senyum saya. Dek kan hati balik. Di kode kironyo muh lo. Habis kau datang tengah malam yang lalu dari pintu jendela. Kira lah nyo internet pemuda tak kapuan dalam. Aja ni baca lu surah Yasin. Menyarah salah lai. Nyo ndak itu gunanya dok. Selamat Nabi pak. Jalan Nabi Abu Bakar. La jauh Nabi beko abaru orang tu bisa sadar lihat. Kalabui orang Quraisy Muhammad tak ada lagi. Jadi siapa lihat tamui dahulu mintuo beliau sahabat beliau siapa? Abu Bakar Siddiq. Ketika tu Nabi lah nikah tu Ibu Aisyah dia belum pulang Nabi lah nikah ganggang. Ibu Aisyah tu badannya kadang umurnya ketek. Nah, ikut jadi masalah aja orang kapi aku pak memburu Nabi. Siapa Muhammad tu jual anak ketek nikah. Pada ayahnya saya tahu tua masuk nikah je anak ketek. Awak orang Islam dan terpengaruh itu pak baca sejarah tu kau je pada minum itu dah semasa. Ini terangan apa dong? Baca sejarah Islam ku kerajaan tak berguna je lagi kait. Nonton TV main minum. Nah ada labu tu. Oh pergaulan ustaz. Kaum muslimin tak. Tak itu mencari pergaulan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Tiba Nabi di rumah Abu Bakar merangkap mertua dan sahabat. Dijagoan Abu Bakar. Abu Bakar kau jago lalu rupa. Nyokuo. Ya kan? Tapi nyo tahu karena nyo orang Islam, orang taat. Baitunya kuo, tangannya masuk sekosong. Jadi kuo tu pak ditutui muncung. Jangan denganguan. Awak kadang-kadang tangan bangkit tinggi-tinggi itu basorak lo sedang kuo tu. Masuk bilik sampai ke pusik tu. Abu Bakar, saya terbebas dari pembunuhan dan pengepungan. Kata Allah yang akan menemani saya ke Yasrib. Yasrib namanya orang itu pak. Engkau ya Abu Bakar. Ya Rasulullah. Siap Rasulullah. Anak boleh apa ya Rasulullah. Alun. Awak seberangkit baru. Kalau itu ambo jagolah anak ambo Rasulullah. Apa pitaruh ambo kenyok. Sebab awak ke berjalan ya. Jauh. Dijagoan anak nantuo lo. Namanya Abdullah. Abdullah sebagai diplomat. Engkau hati-hati anak. Orang Quraisy pasti tak bersenang hati karena buruannya lepas. Ayah pesankan kepadamu selidiki kegiatan orang Quraisy selanjutnya. Jadi ya. Nah, ada anaknya membantah tu. Tunjuk jago lo anaknya dan santiang memasak namanya Asma binti Abu Bakar. Asma, besok kami mandok di Gua Sur dulu antan samba ke Senandi. Kalau tidak telaki membuat Bali di restoran Bare Solo. Kau tidak di Surya Edi.
Bang kau tahu Ustaz, boleh dibawa makan ke sana. Kan? Ya nak, ya ayah kecil Asma. Tu dijaga lo anak, namanya Aisyah. Ya ayah, jaga dirimu nak. Kamu itu jaga kehormatanmu. Kamu isteri Rasulullah. Tadi kan lu nampak cerita lah. Bahawa mengkau Nabi ibu Aisyah. Jadi ibu Aisyah kau dek badannya gadang pak, subur rancak. Hanya tanya dek Abu Bakar, ayah lah ingin berminantu nak. Ayah tidak memasuk dok. Kalau ada pilihanmu sampaikan kepada ayah. Kata ibu Aisyah kau, ayah akan naik ambo keturun bersobok kita di jalan. Supaya capek dah dapat hutang ayah ambo saja. Tapi ayah carian nang ke suami ambo tu nanti tinggi imannya dari ayah. Itu yang janji ambo lo berjalan Abu Bakar pun kerja mengalih. Abu Bakar tu dek tinggi imannya pak 2/3 aratonyo untuk agama. Tidak 2,5% pak. 2/3 aratonyo untuk Islam. Jadi nyo tak takut miskin lah. Pitih ko nyo sumbang untuk Islam. Ya kan? Nyo ndak ria dah pak, nyo danga-danga ke negari lain sambil menggalih. Ada ndak orang nan setinggi Abu Bakar ko imannya atau nan lebih? Ndak ada besar pak. Nyo tamu anaknya balik. Nah, ndak ada besar dia ayah, do rasonyo ayah ndak ria. Ndak ada nan tinggi iman orang dari ayah saat kini lah. Cuma maaf ya nak, ku ananda tersinggung. Nan tinggi dari ayah tu Rasulullah nya nak. Iyo itu ya. Jadi ibu Aisyah pun nan ingin belaki je Nabi. Ada orang barat, orang orientalis nya kecil Nabi na macam-macam. Apa mengkomuhnya bu? Kapuak sianu tu yo ka atino sanang. Sianu tu lah kuruh yo ka. No makan nati laki no bini cie lai. Onde marapulelah tu anak daro mudo ba mangko amuh no ati no ka kane. Jadi ibu Aisyah dan kan hati ke Rasulullah. Kok di Rasul tu kurang lawe tapak tangan jo nirunya tampuang. Ya kan? Itu sebabnya. Ibu Aisyah itu nikah dengan Rasulullah. Ada jago ni ibu Aisyah. Jago kehormatannya nak. Jadi ya. Atau dijago lo Amir lai. Pengembala kambing, pengembala ternak Abu Bakar, Amir jago nak. Sambil aku balo besok, apuih jajak kami yo supaya jangan nampak di orang Quraisy kama tujuan kaki kami berjalan. Apuih jajak. Jadi ya, sadonyo patuh pak, dak ada nak membantah. Sakironyo kok jo bahasa Minang nyo Jawa kecik Abu Bakar ko de anak jo pembantunya tadi, ya kan? Ya. Sepanjang hitungan ayah nan tanta kepada kami bak padi boneh setangkai indak sabiji jona nampo bak kayu tarik samato indak bercampur jo pengubah jo tangan kanan kami ganggam ya jo jari manih kami paci disimpan di dalam hati dikunci dalam batang tubuh jo sanubari kok lai umur sama panjang kok ayat di kandungan badan indak kalupo tu rasonyo pasanang lati ayah berjalan. Tu kok je bahasa Minang. Orang tadi tak bisa serupa ambo tu dah. Ya kan? Coba ulang balik nan seketik. Sana ndak ti berjalan anak fatua sadanya. Sana. Berjalanlah Rasulullah. Di hari lah ke menjelang subuh pak masuk ke Gua Sur mandok. Sebelum masuk Rasulullah Abu Bakar ambo dulu Rasulullah. Babi tu ku ada binatang babi soge dalam ko boleh ambo nang kane dulu ndak engkau dah. Cu itu ibunya Abu Bakar kana Nabi. Abu Bakar masuk. Kira oleh aman. Untuk sementara. Nabi ko pak dek nyodake jo Allah. Walaupun dalam gua sampai apa sampai ke Makkah dak nak mencuba masuk ke Gua Sur tu. Ambo kan 160 aku nyampa. Ala gae kalau kurang 1 senti. Awak lagi kurang tinggi awak pak, kerana tulang awak kerok. Coba pak ukur ke? Kalau ada pak tinggi 180, umur 70 gini, ukur lah lihat. Pak kurangnya pak.
Jadi sadonya kurang, penglihatan kurang, daging kurang, makan kurang, Sarawak lapang sudah tu mati. Jadi dalam gosur tu tagak wak bisa ustaznya. Nah, dah bisa tagak tinggi dah. Kalau lalu mengantuk. Atu, tapi dek Nabi ko dake jo Allah, sawanta di dalam tu nyola takalo. Jadi ambo kalau sedang menarang kaji ko Pak, ada jamaah hati nyolalo tu tando sanang hatinya. Ndak ada problem. Ndak tersinggung ya ambo dah. Lalu lah. Orang kalau ndak mau lalu matonya Pak, tu orang banyak problem. Ya kan? Cuma kelamahan mendengar kaji lalu ko. Sama je orang bobek ketiak busuk. Nang kecil orang ke mau ubeknya turisi, adanya nyawali terasi. Deknya sedang lalu undangan. Itu Pak. Anyuba ketiak ayo terasi. Le tambah arumnya. Tidak. Jadi dek Rasul tu dakek jo Rasulullah dalam guhonya takalo. Jua ka bapa ka babanta. Nyol selonjorkan kakinya dia Abu Bakar, nyangkek kepala Nabi itu, nyeletak ke paunya. Orang lalu tu tambah bareknya. Ya kan? Masuklah tumi Abu Bakar ke dalam lubang. Kira lubang kalau. Nyo gigi ke Abu Bakar. Sawantala naik bisonya kalutui ka. Kadi jagoan Nabi ibu. Ya kan? Kok dah mungkin tampian kepala Nabi itu le menan sakit. Dek nak tahan sakit do keluar air mata menitiknya. Jadi air mata ko tiga macamnya keluar Pak. Pertama menahan sakit, kedua galak terlampau asik, ketiga menangi kampe air mata buaya. Tu induk-induk namanya. Seketik menangis, seketik menangis. Air mata buaya tu tersabit dia orang ustaz. Buaya tu tak pakai pori Pak. Jadi paluhnya keluar ke mata. Ya kan? Kulitnya kasar, tak ada porinya. Payah je magian body buaya tu. Gajah je. Ibu-ibu, bapa-bapa yang terhormat yang saya muliakan. Sesudah Nabi masuk mendengar Abu Bakar ko titik air matanya menangis, tersintak Nabi. Dek tiba air mata angin di siku. Bang kau menangis engkau Abu Bakar. Ya kan? Ambo menahan sakit ya Rasulullah. Sakit dia digigit kalau je. Dicalik dia Nabi kiralah sirah sampai ke pau. Ya kan? Apa caranya nyoturi dia Nabi tu? Ya kukunya. Nyoraci biso tu keluar. Sudah tu nyobetun tangannya ke langit-langit. Ya Syafi, ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifauka. Pucuk kawa, pucuk sempelo, masuk nentawa, keluar Nabi so. Itu nak doa Nabi, itu tu Pak. Tu ambo, because salah lo, because nyopat-nyopat lo orang. Itu ambo, saya nak menambah tu mah. Ya Syafi tadi yo. Ya kan? Sehat kaki Abu Bakar. Yo sabana menangisnya sudah tu naik. Masih sakit Abu Bakar? Tidak. Kita terkepung ya Rasulullah. Telinga Abu Bakar kau sama je telinga lintah Pak. Dari jauh tapak kaki orang terangah dia jalan. Kita terkepung ya Rasulullah. Ya kan? Apa kata ya Rasul? Kata Rasul, la takhaf, innallaha ma'ana. Jangan cemas, Allah bersama kita. Nabi mengecen itu tiba selawah dia nampak. Nyodin dia pintu gua tu dek lawah je sarangnya. Di atasnya batalu merpati. Orang Quraisy tiba, kita preso gua kok siko Muhammad mandok je Abu Bakar. Kalau Muhammad masuk ke dalam kecik kawannya, lah tangga banang lawah. Tak mungkin merpati besarang siko. Pai je lawah. Padahal Nabi di dalam. Aja itu Allah memelihara Pak. Jadi kalau ada lawah tu besarang di rumah Pak, jangan kejap nak kenyo. Berasian saya banangnya tu elok-elok, lawahnya jangan dibunuh. Karena nyo pernah menolong Nabi. Lepas kali Nabi selamat. Atun yang disabui di Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah.
Manusia bisa saja melakukan tipu daya dengan ilmunya, tapi ilmunya di bawah ilmu Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberi manusia itu ilmu kecuali sedikit. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah tidak bisa dikalahkan tipu dayanya oleh orang yang diciptakannya. Nah, 2 kali Nabi selamat. Taruh keluar le bayalan setaruh pak. Ambo mau curiton sampai tamat tiba di Madinah lain tak terkentuk nampak. Ya kan? Entah ke pabilo ke kamari le. Tapi ambo bertanya dulu, jamaah nak datang kini ko ada ndak yang baru nikah tadi pagi? Ada? Ndak ada nikah lah lama saya. Kalau ada Pak Ustaz boleh pulang. Sebelum cerita ambo ko sudah. Ambo silakan boleh pulang. Tak ada tak? Sia nang keluar beko sebelum ambo sudah mengaji, kita sorai baru nikah sampai sejak pagi. Apa-apa ibu-ibu yang terhormat, taruh jalan. Iya kan? Entahlah berhari berjalan, ada orang nalah mengapuang Nabi ko. Nama ketuanya Surakah bin Malik. Anak buahnya lebih 200 orang. Inyolah dia agih panjar untuk membunuh Nabi. Hadiahnya 100 ekor unta. Nampaklah dia anak buahnya Nabi lalu Abu Bakar. Nya sampai gendut samangnya. Ya kan? Pak Sur. Ya kan? Tu Muhammad lalu Abu Bakar macam. Nya calik dek Surakah kiranya yo. Tapi timbullah pengananya nang buruk kok. Pokok pemimpin nak rusak juga Pak. Kalau satu lo anak buah kau tu hadiah kau dibagi ratu. Ya kan? Ambo seorang pendekar yang tangguh, seorang sembo ambo guluang Muhammad Abu Bakar ko keduanya macam. Tapi kalau anak buah ambo ndak satu, beko ambo agihnya. Tentu ndak dibagi ratu dah. Atau mengko namanya sudah tu orang-orang yang serupa itu pikirannya serakah namanya. Berasal dari nama orang Surakah. Orang nama niru sifat itu serakah. Itu kini lah. Tak tentu dikelihat nama Muhammad, nama Abu Bakar. Kini masuk salah kalam kemah. Kalau ada bekom berimbang, anak buahnya patuh masuk kalam kemahnya kajar orang. Nya sentak padang sekali. Ganggang sapadi padang katiba di kuduk Nabi. Nabi mendoa. Nabi tahu Pak. Allahumma kfina bima syi'ta. Nabi tidak minta selamat tu Pak. Oh Allah, cukuplah engkau nak menentukan nasib kami. Kalau mati kecil engkau mati. Kalau hidup, hidup. Bukan doa minta perlindungan. Cukuplah engkau yang menentukan nasib kami. Ganggang sapadi padang tu katiba diliya Nabi lai, ya kan? Kaki kuda Surakah ko terpeleset. Jatuhnya ke muka baguliang 3 kali tiba di batang korma, patah tulang rusuknya 3. Baguliang sekali lai tiba di tumit Nabi. Ko awak Nabi ba? Ditijaan saja lai. Akan yo pendandam waktu kan. Yo pendandam apa? Nabi ndak. Nyeduduan Surakah. Dia Surakah hati-hati naik kuda ya. Kok latihan besok ke tempat nan data siko padang pasir banyak lubangnya. Hanya ubek dek Nabi tulang rusuknya tu. Ya kan? Aja itu Nabi Pak. Pemaafnya. Akhirnya apa yang terjadi? Lawan berubah jadi kawan. Ya Muhammad, tidak ada orang serupa engkau. Kau baca lihat assalamualaikum. Muhammad, selamat jalan ke Madinah, ke Yasrib. Engkau aman. Kalau ada orang mengajar sesudah kami siko menyudahi mereka sadonya. Ini kalau kita pemah. Tibalah Nabi di lokasi Kuba gini tu. Ya kan? Di kapuang lo de orang 75 orang personil. Tapi ketuanya tidak tahu jawaban Tuhan Nabi. Namanya Buraidah bin Hashim. Cumanya dapat
perintah dari induk sama gadangnya. Kalau ada orang sama tinggi, bajunya baju putih, berjalan keduanya, cie Abu Bakar tu, cie Muhammad, supaya kalian jangan salah bunuh, tanya dulu, kapuangnya tu tanya. Lah di kapuang dek pasukan Buraidah, Sabali, 75 orang pak. Kalau melawan kan Nabi tidak bisa. Tapi deknya tak tahu, supaya nyo jangan salah bunuh, nyo tanya, kan Nabi lo nyo bertanya, man anta, siapa engkau? Dek Nabi nyo kecian sampai nama neneknya yang ketiga. Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tangan orang. Bang kau tangan engkau kecian Nabi. Engkau siapa kecian Nabi? Ana Buraidah bin Hashim. Di mana kampung? Kampung ambo di Syria. Ayo kakek ambo Abdul Muttalib bercerita ayahnya berbini di Syria. Engkau lah anaknya kira. Ayah ambo yo bercerita jo ambo, anyo bercucu di Makkah, kiranya engkau Muhammad. Ambo bangga anak cucu ambo, walaupun engkau tua dari ambo, pi menyuruh bungkuk melompek patah. Tapi saya ini nenekmu. Jadi muka sui engkau mengapu ambo pak untuk akan membunuh. Kini pak, ndak jadi lah. Itu membuang lama ambo, jadi membuang lama, jadi membuang kawan, ngapu membuang lama. Jadi kini pak, ambo masuk Islam. Apakah kayonya Allah tu pak? Dari nak membunuh ingin masuk Islam. Oi kawan-kawan, orang yang kita kapuang kau adalah orang yang kita bunuh bana. Tapi kiranya nyo cucu ambo lah masuk Islam. Kawan-kawan baaj. Okey bos, kecik orang tadi. Akhirnya sadonya masuk Islam. Inilah awalnya. Maka hari ketika itu hari Jumat, dibikinlah masjid di sana disuruh oleh Allah. Itulah Jumat pertama di Masjid Quba. Kalau apa payumrah masuk ke dalam salat 2 rakaat sama pahalanya jo umrah jangan foto jo unta nan dikajak senan. Ya kan? Masuk ke dalam masjid itu salat 2 rakaat pahalanya sama jo umrah. Tu kata Rasulullah. Nabi ketika tu tagak sedih tunggu korma berkhutbah. Orang kau tentu orang tak pandai salat, ada orang baru masuk Islam sadonya mah. Ada tunjuan saya Nabi rukuk tagak. Kira sudah salat orang Madinah dan disabui orang Ansar lah menyonsong Nabi je salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Barabui orang membawa Nabi makan pak. Kombawa. Kau pai Nabi ke rumah apa kau tak ketek lo hatinya. Hanya lapen seuntonya de Nabi. Kau untung kau sangat terlatih. Di mana berhenti kau sinan nak makan. Bawa nasi apa ibu-ibu ke sinan sadonya. Kira untuk kau santiang pak. Di mana berhenti di panti asuhan. Anak yatim saja sinan. Iko apa kau kata Nabi? Kau gedung yatim ya Rasulullah. Si kau makan. Jadi makanan lama kau nak membawa berkah pak. Ada anak yatim je pakir makan. Jangan awak ngadang-ngadang parui na mewah kau je makan bersama. Ya kan? Satuan anak yatim. Ya kan? Ya kan? Setelah itu terbentuklah kaum muslimin persaudaraan orang muhajirin yang datang dari Mekah dengan orang Ansar yang menunggu di Madinah. Apakah merasa miskin mereka ke sana? Tidak bisa bawa toko, tidak bisa bawa kendaraan, tidak bisa bawa harta. Yang dibawa hanya iman karena cinta kepada Rasulullah. Harta di Mekah ditinggalkan. Tapi Allah mengganti sinan. Kecil orang muhajirin. Apa-apa jangan cameh. Toko kami sampai pintu. 2 untuk apa? 2 untuk kami. Kebun korma kami 1000 hektar, 500 hektar untuk apa? 500 hektar untuk kami. Binatang ternak kami jutaan ekor, separuhnya untuk bapak, separuhnya untuk kami. Bini kami, bini tidak ada. Ya.
Akhirnya terjalinlah tali persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Itu juga Pak, awak nan dari Sumatera Barat kau Pak, bersaudaralah dengan orang Melayu yang di sini. Jangan bermusuhan. Nah, ini bapak-bapak. Ya kan? Lima bumi dipijak, sinan langit dijujung. Jangan dibalikan, lima bumi dipijak, sinan tanah dikapleng. Dibuat saya pondok ketek-ketek sana lo, ikut orang aniang saya tu buat saya rumah lah, tanah tak tanah awak tu. Nyok karate Pak di melekat ni, cubalah. Ya kan? Kan ada orang nama itu. Ada tanah kosong, hanya tagaan pondok ketek-ketek sana. Tu nyong ngelai bensin. Tak ada orang menyapu tu, hanya buat rumah permanen. Jangan seperti itu. Bersaudaralah secara baik. Terbentuklah sesudah itu pemerintahan yang dipimpin oleh Rasulullah. Maka dinamakanlah Madinah itu Madinah Al-Munawwarah, yang mulanya Yasrib, akhirnya terciptalah masyarakat yang madani. Mudah-mudahan besok sudah pemilu Pak, tabantuklah awak pemimpin dan bisa meniru Rasulullah sehingga negari awak ko aman, ya kan? Indak jadi kuli awak di negari awak, ikon jadi penyakit Pak. Nah, jadi walaupun begitu kita pesta demokrasi itu kambanglah lapi awak, jangan digulung lapi orang. Tarangilah lampu awak, jangan dipadamkan lampu orang. Partai boleh berbeda, pilihan boleh tidak sama, tapi kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Sambo doakan orang Muhajirin ko, samo pahalonyo jamaah muhajirin, jo orang Muhajirin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan harta, yang mereka bawa hanya iman. Iman itulah yang akan kita bawa kemana-mana agar kita selamat dari kesengsaraan hidup dunia ini, apalagi kesengsaraan hidup akhirat. Ndak ada ambunan selama kau ngaji ke Pak. Ndak tamat cerita tu, ya kan? Tapi ambo dia lagi aja dia Allah suara ndak habis, alhamdulillah. Walaupun umur lah 71, jangan disumpah ambo ndak. Doanya lah ambo selamat, kemudian badan sehat. Bertemu kita di Serugo insyaallah. Amin.